Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan kedua, mata kuliah sosial media inovasi, ya. Nah, dan di pertemuan sekarang, kita akan membahas tentang perkembangan komunikasi multimedia. Nah, apa itu perkembangan dari komunikasi multimedia? Mungkin sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya multimedia itu sering kita gunakan, dari mulai zaman kakek kita sampai zaman kita sendiri gitu ya. Nah, perkembangan teknologi multimedia ini untuk mencapai 50 juta penduduk Amerika Serikat, ini untuk radio saja itu membutuhkan sekitar waktu 38 tahun. Supaya semua masyarakat sekitar 50 juta itu menggunakan radio. Nah, berbeda lagi dengan televisi. Nah, dengan televisi ketika televisi mulai memasyarakat, itu cuma membutuhkan waktu 13 tahun. Dan untuk internet, untuk zaman sekarang, internet itu cuma membutuhkan waktu 5 tahun. Nah, kenapa, semakin ke sini ternyata perkembangan multimedia itu semakin cepat, perkenalan segala macam perangkat itu semakin cepat. Karena memang, sudah ada media sebelumnya gitu ya. Jadi ada radio, itu bisa mempromosikan TV, ada TV juga bisa mempromosikan beberapa perangkat internet. Dan semakin ke sini akhirnya punya gadget dan segala macam itu, semakin cepat. Bahkan yang namanya media itu sendiri, dari mulai anak kecil sampai kakek-kakek gitu, itu sudah memakai yang namanya perangkat multimedia. Malahan sebelum mereka anak-anak mengenal sekolah, anak-anak itu sudah lebih dahulu mengenal yang namanya handphone ya, dan itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Nah, perkembangan multimedia ini mengikuti perkembangan internet. Jadi zaman sekarang ini, internet itu hampir semua hal bisa dicapai atau hampir semua hal itu bisa digunakan melalui internet. Apapun itu, dari mulai hiburan, pekerjaan, dan hal lainnya yang memang dalam kehidupan sehari-hari yang kita lalui itu hampir dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu kita menggunakan internet gitu. Malahan bayi juga mereka senang menggunakan internet. Nah, contohnya apa? Ketika nonton nonton YouTube ya. Nah, di sana, peran media, peran perkembangan multimedia itu sangat, signifikan ya dan sangat, luas sekali ya. Nah, internet ini zaman sekarang, ini menghubungkan ratusan ribu jaringan yang berbeda, lebih dari 200 negara di seluruh dunia gitu ya. Nah, internet ini dari satu orang ke orang lain, dari satu negara ke negara lain, mereka saling bertukar informasi. Yang dulunya ketika seseorang itu, contohnya seorang ibu hamil ya, ibu hamil memerlukan materi atau memerlukan pendidikan ya, pendidikan atau ilmu tentang kehamilan atau bagaimana cara melahirkan segala macam. Info-info mereka pasti kalau zaman sekarang tinggal cari di internet. Berbeda lagi ketika zaman dulu, mungkin harus tanya-tanya orang yang tahu gitu ya, dan itu membutuhkan waktu lama. Tapi kalau zaman sekarang, mereka saling bertukar informasi, dari orang yang tidak tahu menjadi, lebih tahu gitu ya. Nah itu supaya apa? Supaya lebih lebih cepat ya, lebih cepat dalam bertukar informasi, pengetahuan juga semakin meluas, kecepatan untuk kemajuan peradaban juga itu akan semakin mudah gitu ya. Nah, ini lebih dari 400 juta orang bekerja dalam bidang pengetahuan, pendidikan, pemerintahan, bisnis, ini menggunakan internet. Jadi untuk bertukar informasi atau membuat transaksi bisnis dengan organisasi di seluruh dunia, apalagi zaman sekarang sedang Covid gitu ya, hampir semuanya itu pakai internet, ya. Jadi hampir semuanya, mungkin bukan 400 juta lagi, malahan miliaran orang itu sudah memakai internet untuk dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam bidang pendidikan, contohlah anak kita gitu ya, atau ketika, eee, orang tua kita sedang bekerja itu mungkin banyak yang, bekerja di rumah ya, di sana. Dan itu suatu apa, suatu perkembangan multimedia yang memang bisa menggantikan. Jadi kita tidak tanpa harus datang ke suatu tempat, kita bisa melakukan hal itu memang di dalam rumah, melalui media apa, yaitu media internet. Nah, multimedia ini, bergerak ya, jadi media apapun itu bisa yang kemarin mungkin sudah dibahas, multimedia itu terdiri dari 2 kata ya, ada multi dan media ya. Jadi lebih dari satu alat. Nah, multimedia ini munculnya teknologi komputer, elektronik, dan komunikasi ini menciptakan struktur multimedia yang baru. Jadi kalau dulu itu memutar, MP3 atau musik ya, itu harus pakai kaset, sebelumnya ada piringan hitam, kalau zaman sekarang itu hampir semuanya bisa dipakai di komputer ya.
Malahan di smartphone juga ya komputer genggam gitu ya, kalau mungkin itu tidak beda jauh ya prosesnya. Dan itu hampir semua hal yang memang dilakukan itu bisa, kita lakukan dalam smartphone ya. Dan itu menjadi sebuah apa, sebuah komunikasi dan, gaya hidup yang baru ya. Jadi tanpa harus mempunyai alat-alat yang lain, cukup di satu alat dengan berbagai macam fungsi ya. Nah, ini bersatunya teknologi multimedia dengan industri telekomunikasi ini menjadikan telepon dan televisi dapat dikomunikasikan. Jadi kita itu, mungkin zaman sekarang itu sedang ada pergeseran ya, pergeseran antara TV ke internet ya. Dan itu malahan kebanyakan orang ya zaman sekarang itu mereka lebih senang nonton YouTube ya daripada memang menonton TV. Karena apa? Karena, lebih leluasa. Apa yang mereka ingin tonton, itu bisa mereka tonton kapanpun dimanapun ya. Tanpa harus tunggu jadwal, tanpa harus, siarannya apa dan segala macam itu mereka lebih leluasa. Jadi bisa menonton sesuai dengan selera mereka, tidak ditentukan oleh sebuah jadwal, di televisi gitu ya. Dan itu sebuah apa ya, sebuah perubahan ya, karena memang yang namanya keabadian itu perubahan itu sendiri ya. Nah, komunikasi ini semakin kaya raya ya, dari mulai kita komunikasi kalau zaman dulu telepon, sekarang kita bisa video call, mungkin di masa depan kita bisa, pakai hologram ya, dan itu bukan sesuatu hal yang, tidak mungkin ya. Karena perkembangan ketika zaman smartphone saja, smartphone yang cuman bisa nelepon dan SMS saja sekitar tahun 2003, 10 tahun ke depan itu sudah ada, touchscreen ya. 10 tahun ke depan mungkin bisa lebih, canggih lagi dan itu sebuah, kepastian, sebuah perubahan ya. Nah, setelah itu, banyak sekali muncul-muncul ya. Jadi ketika TV ya, TV itu ada perubahan, akhirnya handphone-handphone itu bisa menggantikan beberapa, media ya yang tadi disebutkan. Jadi ada yang memang disebut sebagai personal digital assistant atau PDA, mungkin dulu pernah, dengar ya, sebelum zaman-zaman Android, sebelum zaman-zaman, BlackBerry ya. Nah, PDA itu hampir sama seperti, prosesnya sebuah komputer, sebuah laptop, cuman di dalam genggaman kita. Tapi memang kalau zaman sekarang VDA itu sudah jarang sekali digunakan karena memang fiturnya itu sudah dikalahkan oleh smartphone ya. Dan, akhirnya akhirnya perkembangan VDA itu berubah lagi ya, berubah lagi di perangkat itu masuk ke PC tablet dan telepon seluler di multimedia. Nah, itu lebih, apa, lebih kompleks ya, lebih kompleks. Jadi, dengan harga yang lebih murah ya, terus, fitur yang lebih bagus, dan semua orang juga akhirnya punya banyak, punya punya hampir semua orang punya smartphone, dan jaringan itu hampir semuanya bisa mereka, apa, bisa mereka ketahui, bisa mereka genggam gitu ya. Jadi cuman bukan beberapa orang tertentu saja, hampir semua orang itu bisa saling terhubung lewat internet. Dan memang hampir semua fitur-fitur yang memang yang dulunya cuma beberapa orang yang memegang PDA, hampir sekarang itu mereka mempunyainya. Tapi itu memang tergantung orangnya. Kadang-kadang beberapa orang mempunyai smartphone tapi tidak memaksimalkan smartphone mereka gitu ya. Dan itu sangat disayangkan sebenarnya ya. Nah, smartphone ini mungkin kenal bentuk ini ya, ini adalah iPhone 3GS kalau nggak salah ya. Nah ini, iPhone ini adalah cikal bakal smartphone yang memang sekarang sudah, mendunia, bukan dari Apple saja ya, dari Android juga ada gitu ya, dari, Nokia dan segala macam dengan berbagai macam platform sistem operasi ya, termasuk yang jarang sekali itu ada dari smartphone Ubuntu ya. Ada, cuman memang jarang jarang cuman beberapa orang. Tapi memang kebanyakan kalau dilihat dari peta dunia itu, di iPhone itu kebanyakan itu di sekitar Amerika. Kalau di seluruh dunia, Android itu hampir merajai ya, di sana. Dan sekarang perkuliahan juga kebanyakan itu mahasiswa memakai Android ya, memakai smartphone. Nah, terus ada iPad. Nah, eee, ketika sudah ada iPhone, ya, Apple itu meluncurkan sebuah perangkat baru yang dinamakan iPad ya. Nah, iPad ini juga menjadi sebuah cikal bakal handphone dan tablet ya, kalau tablet Android segala macam. Itu menjadi sebuah cikal bakal, jadi sebuah pioner di sana ya. Nah, iPad di sini juga sama, bisa memudahkan.
mereka tanpa perlu menghidupkan dulu komputer, bisa kapan saja, terus mengetik, menggambar segala macam itu bisa dilakukan di sana gitu, sampai menandatangani sebuah dokumen ya. Dan itu memudahkan sebuah pekerjaan ya. Dan sekarang ini Android ya yang sering-sering kita pakainya. Hampir semuanya hal dalam kehidupan sehari-hari ini kebanyakan orang itu pakai Android khususnya di Indonesia ya. Jadi dari mulai pendidikan itu sampai bisnis segala macam itu sudah bisa digantikan lewat smartphone. Dan itu adalah sebuah perubahan, mengubah wajah dunia ya di sana. Jadi contohnya seperti ini ada laundry ya. Ketika internet sudah muncul, maka kita laundry itu bisa lewat online ya. Terus ada lagi ini adalah eee, untuk perumahan ya, untuk perumahan ini untuk pengiklanan perumahan itu sama bisa lewat internet, sampai penjualan online yang mungkin sering kita kira pakai ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus pesan tiket pesawat, pesan tiket apapun gitu ya. Dan itu sudah sebuah perubahan ya, hampir semua hal yang memang bisa dimudahkan dengan internet. Jadi kita tanpa harus mengantri, itu bisa langsung ya, bisa langsung berkontak langsung dengan internet dan pelayanan itu bisa menjadi lebih cepat ya. Nah, sampai yang namanya berita pun juga yang dulunya lewat koran, sekarang bisa lewat internet tanpa harus membeli koran dan itu menghemat, biaya pengeluaran, pembuatan kertas ya di sana. Nah, banyak banyak sekali ya perubahan untuk internet sampai yang namanya ini adalah education. Ini adalah belajar online kalau di luar negeri itu sudah biasa ya, kalau zaman di Indonesia itu baru-baru sekarang ketika masa Covid ya, belajar online itu. Nah, sampai kampanye presiden, sampai pencarian segala macam itu sudah pakai internet. Nah, itulah perubahan. Jadi di dalam, kehidupan kita ini adalah sebuah evolusi ya. Jadi teknologi komputer dan telekomunikasi ini berkembang sedemikian pesatnya. Tanpa kita sadari, memang ketika kita beli, handphone sekarang yang paling tinggi, mungkin bulan depan itu sudah ada yang lebih tinggi lagi ya. Dan itu sebuah, kepastian di sana. Dan penerapan, eee, teknologi informasi, penerapan multimedia ini hampir semua hal yang tadi disebutkan, entah itu di pendidikan, di kesehatan, di industri, di government atau di pemerintahan, di pekerjaan IT ya, sampai dalam kehidupan sehari-hari bahkan yang namanya perdukunan juga bisa pakai IT ya. Jadi ketik rek spasi dukun gitu ya. Nah, ini mengubah wajah kita ya, mengubah tanpa kita sadari kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknologi, dari namanya media ya. Nah, namun bagaimana cara kita memanfaatkan di sana. Jadi hampir sama yang namanya teknologi itu seperti pedang bermata dua. Nah, ini adalah sebuah gambaran sebuah data. Jadi ada generasi sekitar umur 50 sampai 70-an ada yaitu disebut sebagai generasi veteran gitu ya. Terus ada baby boomers, ini baby boomers ini atau orde lama sekitar 46 sampai 65. Terus ada Xer, ini adalah 66 sampai 62. Ada milenial, ada tahun 83 sampai 99 dan ada N generation gitu ya, ada tahun 2000-an. Yang sekarang itu ada generasi milenial ya, yang terbaru ya. Mungkin ada termasuk ya, kalau yang mahasiswa baru itu generasi milenial. Nah, generasi veteran, ini mereka itu baru mengenal printer, printing ya, percetakan, terus ada radio, ada telepon, terus ada film sinema ya, kalau mungkin layar layar tancap zaman dulu. Terus kalau TV-nya TV UHF. Dan berbeda lagi ketika, mereka itu baby boomers atau zaman orde lama. Jadi sekitar setelah Perang Dunia Kedua. Mereka itu sudah mengenal yang namanya komputer di sana, sudah ada. Jadi kalau kakek buyut Anda mungkin ya, mungkin mereka tidak akan tahu yang namanya komputer. Dan baby boomers juga belum tentu tahu meskipun mereka, lahir pas komputer juga itu sudah ada gitu ya. Nah, ada generasi Xer ini mereka itu sudah bisa mengenal GPS, mengenal komputer portable atau laptop ya, ada musik dan segala macam itu mereka sudah kenal. Jadi, berbeda antara media zaman orang generasi orde baru atau Xer dengan generasi veteran. Begitu pula dengan generasi milenial gitu ya.
Nah, mereka sudah mengenal iPod, mengenal tablet, mengenal smartphone ya. Sampai zaman yang sekarang itu mereka itu sampai bisa eee, mengedit smart global ya, IoT segala macam itu mereka sudah mengerti ya di sana ya. Dan itu sudah tidak asing lagi. Mungkin ke depannya generasi-generasi terbaru dengan media yang lebih banyak lagi dan lebih canggih lagi gitu ya. Dan ini generasi yang terbaru atau N generation, ini mereka hampir tidak mengenal yang namanya radio dan telepon telepon rumah gitu atau telepon di pinggir jalan gitu ya, telepon umum gitu. Mereka sudah tidak mengenal karena hampir semua orang itu punya punya handphone gitu ya. Dan itu sebuah perubahan, perubahan dari generasi ke generasi ya, dari media yang dulu sampai generasi media yang sekarang gitu ya. Dan pada kenyataannya gitu ya, ini mereka mengetahui konsep internet lebih dahulu daripada konsep sekolah, dunia usaha, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Jadi anak-anak zaman sekarang itu mereka sudah lebih kenal dahulu internet ya, sebelum belajar di sekolah. Jadi tinggal kita arahkan saja apakah kita mau mengajarnya lewat internet, bisa saja kita suruh anak kita mengajar atau suruh anak menonton sambil bermain, sambil belajar gitu ya. Dengan entah itu video pembelajaran segala macam gitu. Akhirnya mereka bisa bisa, pintar sebelum sekolah gitu ya, di sana. Nah, kenyataannya ini di Indonesia ini sekitar 25 juta orang orang, ini sekitar 10,5% populasi ini adalah pengguna internet. Dan pengguna paling dominan itu sekitar remaja, umur 15 sampai 19 tahun, ya, sekitar 64% ya. Pengguna Facebook itu sampai 11 juta, ya. Pengguna layanan blogger dan lain-lain 700.000, terus pengguna lain-lainnya seperti email, instant messaging, social networking, itu, banyak banyak sekali ya, banyak sekali sampai berbeda-beda, ya beda-beda angka gitu ya. Tapi kebanyakan itu dari yang paling tinggi itu pengguna email dan pengguna sosial media kalau zaman sekarang ya. Nah, eee, apa platform internet? Internet ini penggunaannya yang tadi disebutkan banyak sekali ya, dari mulai entertain, dari media, informasi, komunikasi, shopping, search, dan segala macam. Itu bisa kita temukan di dalam internet ya. Dan perkembangan internet dari tahun 98 sampai tahun 2015 ini perkembangan sangat pesat. Jadi hampir terus naik ya, apalagi zaman Covid ini yang tidak tahu hampir harus tahu internet ya. Dan pengguna browser terbanyak itu kebanyakan itu pakai Chrome, ya karena memang di Indonesia itu kebanyakan orang itu pakai pakai Android ya. Nah, terus, pengguna kebanyakan ini sekitar 52% itu laki-laki dan 47% itu adalah wanita, dan kebanyakan itu 65% pengguna internet itu ada di Pulau Jawa ya, dan terbagi-bagi lagi di sana. Nah, tahun 98 ini kurang dari 200 juta, tapi ketika tahun 2016 itu perkembangan pesat gitu ya, sampai 3,9 miliar pengguna, internet di seluruh dunia ya. Dengan jumlah jumlah, eee, jumlah populasi dunia ini sekitar 7 miliar, ini hampir lebih dari setengahnya orang seluruh dunia tahun 2016 itu sudah menggunakan internet ya. Nah, terus ini perbandingan kecepatan internet di dunia, yang tercepat internet untuk yang pengguna internet terbanyak itu di Cina ya. Kalau India yang kedua, US itu di ketiga, kalau untuk Indonesia itu ke-12. Jadi belum merata semua kalau di Indonesia untuk pengguna internet ya. Dan kecepatan internet paling cepat itu di Korea Selatan, kedua di Jepang, ketiga ini di Hong Kong ya. Kalau Indonesia itu ada kecepatan internet di sekitar urutan ke-118 ya. Nah, internet tercepat itu di mana? Nah, internet cepat ada di NASA ya, di kantor NASA. Kalau internet tercepat di negara Korea itu sekitar 21,9 Mbps. Nah, kalau di NASA itu sekitar 91 Gbps ya, giga bukan mega lagi ya. Jadi sangat cepat sekali. Jadi kalau seandainya copy film ya tidak usah nunggu 1 detik pun ya, tinggal dicomot ya. Nah,
Terus internet ini yang tadi disebutkan seperti pedang bermata dua, ya, ada sisi positif dan sisi negatif. Selain itu, maka kita juga harus punya penanggulangannya, yaitu sebuah serangka ya, serangka pedang ya. Nah, hal positif ya di internet ini kita bisa belajar ya, belajar entah itu belajar dari sumber ilmu pengetahuan, kita bisa belajar tutorial, malahan yang namanya zaman sekarang lebih mudah belajar tutorial di YouTube gitu ya daripada kita beli tutorial buku gitu ya. Karena apa? Kalau tutorial buku itu tidak langsung dengan praktek, tapi kalau dengan YouTube itu langsung dipraktek, tinggal kita ikuti, itu lebih mudah. Dan itu cara belajar yang lebih apa, lebih mudah. Beberapa orang dengan sisi otak kiri yang banyak visual itu lebih mudah belajar langsung ya dengan praktek. Nah, terus alat pendukung pembelajaran juga bisa memadai gitu ya. Jadi kalau dulu itu harus tulis, kalau sekarang cukup bisa di-share-kan saja ya tanpa harus mengetik ulang ya atau menulis ulang. Terus media komunikasi juga dalam pembelajaran ya. Terus perlengkapan daya pendidikan dan penghubung komunitas eksternal. Nah, dan sedangkan untuk manajemen institusinya ini untuk otomatisasi kegiatan personal yang mungkin sekarang kita pakai Unmaku, terus mendukung pengambilan keputusan, untuk stakeholder-nya, terus pengembangan produk pendidikan sampai pengendalian tata kelola yang baik. Nah, manfaatnya banyak sebenarnya untuk searching-nya sampai dari mulai game online sampai creating ya atau pembuatan sebuah inovasi atau hacking gitu. Maksud hacking di sini adalah kreativitas eh buat life hack ya. Buat life hack itu lebih kepada membuat sebuah alat ya, bukan hacker apa merusak software bukan ya. Nah, di sana ada. Jadi kita bisa mempermudah hidup dengan inovasi-inovasi yang memang mereka sudah bisa di-share-kan oleh orang yang memang kreatif di internet ya. Kita tinggal bisa ngikuti saja di sana. Nah, kita bisa banyak sekali hal-hal yang memang eee, positif di internet. Nah, namun hal yang lain, sisi negatifnya juga ada gitu ya. Nah, beberapa fakta di Amerika ini sekitar 93% remaja 12 sampai 17 tahun itu sudah online dan hampir 63% itu online setiap harinya. Di Cina ini 44% berinteraksi dengan orang asing ketika online. Nah, di Prancis 72% remaja online ini tanpa didampingi. Korea Selatan sekitar 30% remaja remaja ini online minimal 2 jam sehari. Nah, dan di Amerika sendiri ini 30% pernah mengalami pelecehan gitu ya via internet dan 7% ini melapor ke orang tuanya. Jadi sedikit sekali gitu ya. Jadi ini sisi negatifnya gitu ya. Jadi internet itu hampir sama seperti kita menjauhkan yang dekat ya dan mendekatkan yang jauh ya. Dan banyak sekali sisi-sisi yang kurang bagus ya di sana. Ada pornografi, penipuan, manipulasi, ada kebohongan, ada adu domba, pencemaran nama baik, terorisme, paham sesat dan segala macam. Itu ada di internet. Jadi kita harus punya basic dahulu sebelum kita baca-baca entah itu hal-hal yang di internet di sana. Nah, kejahatan ini pemanfaatan komputer internet ini banyak sekali. Pertama ini komputer bisa sebagai alat penipuan, terus sebagai tempat penyimpanan ya dan sampai target ya. Dan ini ada irisannya adalah pornografi anak di sana sebuah hal-hal negatif ya. Dan hal-hal yang lainnya ini adalah apa? Penipuan ya. Kalau tadi disebut penipuan kalau seandainya sebelum melihat kalau kita melihat foto profil itu subhanallah ketika bertemu itu astagfirullah ya. Nah, jadi konten web ini aslinya memang yang kita ketahui itu ada di surface web ya. Tapi di dark web itu belum kita ketahui, cuman harus memakai beberapa browser yang khusus gitu kalau seandainya mau dark web dan tapi resikonya juga tinggi ya. Jadi dark web ini adalah istilah web-web yang memang tidak terindeks. Jadi atau tidak akan ditemukan oleh mesin pencarian, entah itu Google, Yahoo, Bing dan yang lainnya. Jadi istilah dark web ini dipopulerkan oleh Mike Bergman ya. Dark web ini sangatlah berbahaya bagi pengguna internet terkait entah itu pencurian informasi, data dari para hacker, terus bila terpaksa mengaksesnya usahakan tidak mengunduh apapun. Jadi
memasukkan informasi pada apapun pada web dan hapus history cache yang Anda pakai gitu ya. Karena apa? Bisa tanpa sadar kita mendownload sebuah virus ya. Kalau tidak virus, entah itu spam, entah worm, dan banyak sekali. Di dark web itu memang beberapa hal yang banyak sekali yang tidak aman ya, unsafety. Nah, yang kita ketahui, ini dark web juga banyak levelnya ya. Dari mulai level 1 yang sering kita pakai, sampai end level ke-6. Nah, level ke-6 ini yang memang cuma bisa diakses oleh intelijen di sana. Jadi yang kita ketahui seperti sebuah gunung es ya, deep web ini. Yang kita lihat, oh gunung es ini cuman kecil, tapi ternyata di bawahnya itu lebih besar lagi ya. Jadi konten deep web itu lebih banyak daripada yang sering kita ketahui yang atau kita pakai ya di sana. Nah, deep web ini banyak sekali contoh ini adalah ada web-web yang dari dunia gelap ya atau di dark web atau deep web ya. Jadi ada deep web itu lebih tinggi, yang paling dalamnya lagi, yang paling gelap itu dark web yang di bawahnya. Ini seperti ada contoh, ini situs penjualan apa, penjualan obatan terlarang gitu ya. Terus ada black market. Nah, sampai yang namanya pembunuhan ya. Ini adalah konten dark web. Jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai ya lebih aman kita pakai surface web saja ya. Nah, jadi sisi apa saja yang berbahayanya? Ini adalah di konten, pertama pornografi, sara, dan info yang menyesatkan. Terus dari kontak, ini email yang mengancam atau chatting dari orang asing. Ini adalah sebuah sisi negatif. Dari perdagangan, ini bisa dari iklan atau konten, ya, spam, atau invasi data pribadi, pakai spam ya. Nah, jadi bahaya-bahaya tersembunyi lainnya seperti hak kekayaan intelektual, data pribadi, foto video gitu ya. Terus cyber stalking, cyber gambling atau konten ilegal sampai cyber fraud gitu ya, atau informasi yang beredar tidak benar. Nah, ini adalah sebuah apa? Sebuah hal-hal yang negatif yang memang tidak dianjurkan dan memang kita harus hati-hati ya. Nah, mungkin kita ingat permainan zaman dahulu gitu ya. Entah itu zaman main mobil-mobilan ya, pakai bambu terus gatrik gitu ya. Terus ini zaman-zaman dahulu memang zaman-zaman yang indah sebelum internet menyerang ya, sebelum negara api menyerang gitu. Nah, jadi berbeda dengan zaman sekarang. Nah, zaman sekarang ini anak-anak ya sampai anak SD ini sudah eee, permainannya pakai handphone ya, smartphone. Jadi beberapa permainan zaman dulu yang memang mereka itu melatih sensorik dan motorik. Jadi banyak sekali digantikan oleh smartphone. Dan ini adalah sebuah apa, sebuah, eee, kemungkinan apabila hal ini terus terjadi, mungkin Anda pernah melihat film Wall-E ya. Wall-E ini ya seorang dari pinggir saja itu mereka tidak saling kenal ya. Segala sesuatu itu sudah diatur dari komputer, oleh komputer dari mulai mereka lahir sampai mereka meninggal ya. Jadi cuman, ya tinggal duduk-duduk saja dan itu sangat berbahaya ya, entah dari kesehatan, dari sisi apapun gitu ya. Dari sisi pola pikir juga ini, amat sangat memprihatinkan ya di sini ya. Dan jadi kesimpulannya ada manfaat dan risiko ketika kita menggunakan media internet ya. Jadi manfaatnya ini adalah fleksibilitas, kemudahan, kemampuan, yang kita gunakan ya, atau ketika kita bekerja, belajar, segala macam. Tapi ingat juga resiko, ancaman atau keamanannya ya. Dari resiko kerahasiaan data kita, integritas, keaslian, atau, not repudiation gitu ya, dan ketersediaan gitu ya. Dan ini kita harus, waspada dari sana ya. Baik itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.